Yasmin itu adalah anaknya Om Yoga. Mama diceritain dari ibu pantinya, waktu kamu ditemukan di depan pintu panti itu malam-malam banget dan ibu panti tidak tahu siapa orang tua kamu. Kira-kira Romeo percaya nggak ya sama jawaban aku? Kalau orang tua aku emang ninggalin di panti, kenapa Pak Heru bisa tahu keberadaanku di rumah sakit? Apa benar Mama nggak tahu menang soal Pak Heru? Berarti seharusnya anaknya Pak Yoga yang mewarisi perusahaan Cakradinata dong? Betul sekali Pak Rangga. Kalau seandainya anak Pak Yoga masih hidup sampai sekarang, maka anaknya lah yang menjadi pewaris sah di perusahaan Cakradinata. Pewaris sah perusahaan Cakradinata itu bukan aku, apalagi Alicia, tapi Yasmin. Aku minta maaf ya. Kita damai ya mulai sekarang. Woi, Cakradinata penjahat! Kami semua minta tanggung jawab perusahaan kotor penjahat! Ada unjuk rasa besar-besaran di depan kantor. Unjuk rasa? Unjuk rasa warga yang marah Pak karena perusahaan Cakradinata mencemari air dan lingkungan mereka. Siapa penanggung jawab proyeknya? Pak Rangga, Pak. Kalau seandainya anak Pak Yoga masih hidup sampai sekarang, maka anaknya lah yang menjadi pewaris sah di perusahaan Cakradinata. Papa sama Mama nggak tahu rahasia itu. Tapi kalau Papa sama Mama sampai tahu anaknya Pak Yoga masih hidup, itu semua kondisinya bisa berubah. Perusahaan ini nggak lagi jadi milik keluarga Cakradinata. Pak Rangga ada di sini. Dari tadi saya nyariin Bapak. Nyariin saya, ada apa ya? Di luar banyak warga mendemo kantor kita, Pak. Tapi apa alasannya mereka mendemo kantor kita? Warga marah karena menurut mereka proyek Pak Rangga merusak tempat tinggal mereka. Astaga. Demo apa itu ya? Nggak kelihatan lagi. Mbak, kita kesana yuk, lihat sana yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya tenang ya. Kalau boleh saya tahu, ada apa ini? Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini. Kami menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan kalian. Betul! Membohong! Anak-anak kami pada sakit kulit. Betul! Gara-gara pakai air sumur. Gara-gara limbah kalian. Oke, gini. Bisa saya jelasin dulu sebentar ya? Saya mohon semuanya tenang. Kalau untuk masalah itu, saya yakin 100% perusahaan kami Cakradinata sudah melakukan SOP dengan benar. Dan kalau memang ada yang terkena dampak ya, akan kami selidiki. Tapi saya minta tolong, semuanya harus bersabar ya. Oke? Mau sampai kapan lingkungan kami sudah tercemar gara-gara perusahaan kalian? Iya, untuk sekarang saya belum bisa kasih jawaban, tapi saya minta tolong untuk sabar, oke? Stop aja proyeknya. Ini gara-gara perusahaan Cakradinata. Ayo kita bangun. Pak, berbahaya Pak. Tenang. Pak Rangga, sebaiknya kita masuk ke dalam dulu Pak. Berbahaya Pak. Biar saya coba bicara sama mereka, ya. Kalau Bapak ditemukan. Berbahaya Pak. Ayo masuk Pak. Ayo Pak. Tenang. Woi. Tenang dulu.
Bapak, Ibu tolong jangan kayak gini, Bapak. Jangan. Aduh, jangan dorong-dorong dong. Mbak, bisa jalan? Kita keselamatan. Mbak, kita harus pergi dari sini, Mbak. Nanti ginjak-ginjak, ayo. Ayo. Mbak, pelan-pelan. Ya. Baru kesini ya. Di sini kayaknya udah aman kok, Mbak ya. Saya balik dulu, tas saya ketinggalan tadi. Iya, Mbak. Mbak hati-hati ya, Mbak. Iya. Kasih ya, Mbak. Misi, Bu. Yasmin, kita harus jalan terus. Harusnya di sini udah aman. Kamu nggak apa-apa kan? Cuma kencek-kencek doang sih dari tadi. Tapi aman kok, aman. Ada yang luka? Gak ada, dokter. Aku baik-baik aja. Iya, coba aku cek dulu. Gak apa-apa, dok. Gak apa-apa. Iya, coba aku cek dulu sini, aku lihat. Kasihan loh itu, mereka. Syukurlah, kamu gak kenapa-napa. Tapi dok, itu kasihan banget itu orang-orang yang pada ikut demo. Lagian kamu nih ya, lihat orang demo malah mendekat bukan menjauh. Iya, tadi kan aku datang ke sana itu karena aku pengen lihat. Terus tiba-tiba ada teman aku jatuh, aku tolongin, tas aku jatuh. Akhirnya aku balik lagi, aku nolongin tas ini. Ya ampun Yasmin, nyawa kamu lebih berharga daripada tas kamu. Ya tapi kan... Kamu bisa gak sih nurut sama dokter? Jangan ngelawan mulu. Ini dokter kenapa? Sakit? Enggak. Dokter kena ya? Enggak apa-apa, nih paling cuma lecet dikit doang. Gak apa-apa. Tapi itu harus dibersihin, dok. Nanti kalau nggak dibersihin, nanti jadi makin infeksi. Bentar. Enggak apa-apa kok. Bentar. Ya, kamu ngapain? Diem deh, nurut. Kan cuma dokter doang yang bisa suruh nurut, aku juga bisa. Ini tisu basah antiseptik. Aku selalu bawa kemana-mana ini. Kamu harus pakai. Sakit ya? Pelan-pelan. Enggak sakit. Diam. Kenapa gua jadi deg-degan begini ya?
Ini yang pipi ada juga nih, Dok. Maaf, maaf. Maaf, kenapa? Maaf, harusnya kan aku yang dokter, malah kamu yang ngobatin aku. Yang situasinya beda, kan aku nggak kenapa-napa. Kamu yang kenapa-napa. Udah deh. Saya bersihin dulu. Kenapa sih jauh-jauhan? Harus sedekat ini. Warga sudah semakin anarkis. Aku takut mereka semua nekat menerobos masuk ke dalam gedung dan mengacak-acak semuanya. Rangga. Apa mau ngomong sama kamu? Lagi-lagi kamu bikin masalah. Kamu tahu, peristiwa kayak gini nggak pernah terjadi di perusahaan Cakradinata. Kamu udah merusak nama baik Cakradinata. Pak, tapi untuk proyek yang kita kerjakan, itu udah sesuai dengan SOP, Pak. Aku juga bingung, Pak, kenapa para warga masih demo aja? Kalau udah sesuai SOP, harusnya mereka nggak protes dong. Soal pencemaran lingkungan dan segala macam. Tapi masalah itu masih dikaji, Pak. Kamu udah denger lama kan soal keluhan mereka? Bagaimana untuk persiapan dari proyek yang saya minta itu? Maaf Pak, tim masih mengkaji dampak dari proyek kita ini. Seperti yang sudah kita bahas, proyek ini sangat beresiko untuk kesehatan warga sekitar. Papa selalu menekan aku, supaya aku tidak membuang-buang waktu. Kalau aku nggak segera menjalankan proyek ini, pasti Papa akan ngamuk. Gini aja, proyeknya tetap kita lanjutin, langsung jalanin aja. Nanti kita cari cara bagaimana caranya untuk mencegah agar warga sekitar tidak terkena dampaknya. Itu aja. Cek, kenapa kamu gitu? Kamu udah tahu kan efek dari proyek kita yang ngerugiin warga? Tahu kan? Udah, Pak. Terus, kenapa kamu gak langsung beresin? Sekarang kamu diemin mereka demo, kamu mempertaruhkan nama baik Cakradinata. Pak, masalah itu masih dalam proses penyelidikan. Maksud aku gini, Pak, biar fair. Biar memang benar-benar adil. Memang masalah ini gara-gara kita atau memang ada oknumnya, Pak. Tapi masalahnya, hasil penyelidikan itu sampai sekarang belum keluar, Pak. Oh, kalau begitu artinya staf kamu yang kerjanya nggak becus. Staf kamu nggak jalanin prosedur tadi. Kamu yang nggak becus. Karena kamu tahu, staf itu nggak becus. Staf itu kacau kerjanya. Artinya bosnya juga kacau. Rangga, sekarang Bapak nggak mau tahu. Sekarang kita udah mempertaruhkan nama baik perusahaan kita. Ya. Sekarang kamu pikirin, gimana caranya menangani mereka supaya mereka nggak anarkis kayak gitu. Atur semua. Iya, Pak. Kamu itu udah gagal di mata Papa. Sekarang kamu pikirin, gimana caranya menangani mereka supaya mereka nggak anarkis.